Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa, sejumlah daerah di Jawa Barat mulai berlakukan jam malam pelajar. Ya, di Sukabumi dan Purwakarta, pelajar yang terjaring razia sedang nongkrong di atas jam 9 malam ditegur lalu dipulangkan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Kota Sukabumi melakukan razia ke sejumlah tempat makan yang sering dijadikan tempat nongkrong oleh para pelajar di sejumlah titik di wilayah Kota Sukabumi, Jawa Barat. Petugas menyisir sejumlah tempat makan untuk mencari para pelajar yang keluyuran di atas jam 9 malam. Dalam razia masih banyak ditemukan sejumlah pelajar yang nongkrong hingga lewat pukul 9 malam. Para pelajar yang kedapatan nongkrong di atas jam malam tersebut langsung disuruh pulang ke rumah masing-masing. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai implementasi surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang advokasi kepada masyarakat agar anak usia sekolah harus berada di rumah pada jam 9 malam. Malam ini kita memulai untuk mengimplementasikan surat edaran Gubernur tentang advokasi kepada masyarakat agar anak-anak kita usia sekolah itu sampai jam 9 harus ada di rumah. Pihaknya akan terus melakukan kegiatan tersebut agar peserta didik tidak keluyuran di luar rumah pada jam 9 malam, kecuali dalam kondisi tertentu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan. Pemberlakuan jam malam bagi para pelajar di Purwakarta mulai diberlakukan. Bupati, Sekda, para pejabat hingga para kepala sekolah turun menyisir ke seluruh penjuru kota Purwakarta. Mereka mencari pelajar yang masih keluyuran di atas jam 9 malam. Hasilnya, sejumlah pelajar terjaring di sejumlah tempat, mulai dari lapangan futsal, kafe, hingga tempat-tempat nongkrong di pinggir jalan. Apapun alasannya, para pelajar ini langsung disuruh pulang dan ditegaskan jika aturan jam malam mulai diberlakukan. Kita sisir semuanya, KP-KP kita sisir, jalan kita sisir, semuanya. Pokoknya tanpa terkecuali, sama semuanya, tanpa terkecuali. Setelah jam 9 nggak boleh ada anak SD, anak SMP, anak SMA keluyuran sampai jam 4 pagi. Kecuali mereka mengikuti pendidikan atau latihan yang diadakan oleh sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan resmi. Ya, terus pengecualian yang kedua, mengikuti kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan sosial yang diizinkan oleh kedua orang tuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, 3 warga negara Indonesia ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di wilayah Gurun Jumun, Mekah dalam kondisi dehidrasi berat. 1 diantaranya meninggal dunia. Ketiga WNI tersebut diduga akan menuju Mekah menggunakan visa ziarah tanpa dokumen haji resmi dengan menumpang sebuah taksi gelap. Diduga ketiganya dipaksa turun di tengah Gurun Jumun saat cuaca ekstrim karena sopir taksi takut tertangkap petugas patroli. Kejadian ini dibenarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah. Sebelumnya 3 WNI bersama 10 WNI lainnya sempat tertangkap razia aparat keamanan Saudi dan diusir ke Jeddah, namun ketiganya tetap berupaya kembali ke Mekah melalui jalur tidak resmi. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan, sementara pihak KJRI Jeddah telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban di Madura. Satu orang warga negara Indonesia ditemukan meninggal dunia di daerah Jumum di tengah padang pasir, diperkirakan karena dehidrasi. Saat itu almarhum bersama dengan 2 orang warga negara Indonesia lainnya yang juga mengalami dehidrasi, tetapi alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Ketiganya ditemui di tengah gurun melalui drone dari aparat keamanan Arab Saudi.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengaku belum menerima informasi soal apapun informasi apapun soal kabar visa Haji Furoda yang dikabarkan sudah terbit. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Hilman Latif di Mekah. Terkait dengan beredarnya informasi pembukaan visa Furoda pada hari Minggu sebagaimana yang tersebar di sosial media, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sampai hari ini belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan hal tersebut. Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Biro Perjalanan Haji di Semarang, Jawa Tengah mengaku rugi hingga 5 miliar rupiah setelah gagal memberangkatkan puluhan calon jemaah haji Furoda ke Tanah Suci. Sebanyak 91 calon jemaah haji khusus dari Biro Perjalanan Fatimah Zahra Semarang, Jawa Tengah diberangkatkan Sabtu kemarin. Sementara itu sebanyak 37 calon jemaah haji Furoda gagal diberangkatkan karena visa tidak diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Meski kecewa, para jemaah mengaku ikhlas dan berharap bisa diberangkatkan tahun depan. Sementara pihak Biro Perjalanan mengaku rugi hingga 5 miliar rupiah karena sudah terlanjur membayar tiket pesawat dan juga hotel bintang 5 di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Depan baik. Nah, semoga evaluasi Furoda ini menjadi pintu masuk dari evaluasi pemerintah secara keseluruhan terhadap pengelolaan haji. Masyarakat Pekalongan ada yang lapor nggak soal Furoda? Beberapa ada masuk begitu tapi karena itu jalur di formal Biro Travel yaitu. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sebanyak 2 ekor sapi dengan bobot 1,1 ton terpilih untuk dijadikan hewan kurban oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Rencananya 2 sapi tersebut akan diserahkan ke Masjid As-Solihin, Koja, Jakarta Utara. Peternakan hewan yang berada di Jalan Pinggir Dermaga Cilincing, Jakarta Utara ini menjadi salah satu peternakan yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan sapi kurban. 2 ekor sapi yang dipilih Prabowo untuk disembelih pada Lebaran Idul Adha nanti merupakan sapi jenis Pegon Crossing dengan berat masing-masing 1,1 ton. Rencananya sapi ini akan diserahkan ke Masjid As-Solihin, Koja, Jakarta Utara dan akan disembelih pada hari Sabtu. Pemilihan sapi untuk hewan kurban, Presiden Prabowo juga sudah melalui seleksi yang ketat di Sudin Peternakan Jakarta Utara. Selain sapi yang sehat, kondisi kandang yang bersih dan ideal juga menjadi pertimbangan pemilihan sapi Presiden. Dari dokter, dari dinas sudah memeriksa semuanya untuk kualifikasi sapi buat Pak Prabowo. Dari dinas langsung dicek dari kotorannya maupun dari darahnya semuanya kita masuk seleksinya. Dan juga dari bobotnya. Berapa sih beratnya, Pak Haji? Beratnya kemarin terakhir 1,1. Jelang Idul Adha, para peternak mengaku mengalami peningkatan penjualan sebesar 40% dibandingkan tahun lalu. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Jelang laga menghadapi Tiongkok, skuad Garuda kembali menggelar latihan di Stadion Madia Jakarta usai pemusatan latihan di Bali. Dari latihan kali ini, pelatih Patrick Kluivert mulai fokus pada taktikal permainan untuk memilih 23 pemain inti yang akan dibawa dalam 2 laga. Skuad Garuda Senin malam melanjutkan pemusatan latihan yang digelar di Stadion Madia Jakarta usai pemusatan latihan di Bali. Dari latihan kali ini, tim pelatih mulai memantau perkembangan setiap pemain. Selain itu, dari latihan kali ini, pelatih timnas Patrick Kluivert pun mulai memfokuskan pada taktikal permainan untuk memilih 23 pemain inti yang akan dibawanya dalam 2 laga. Sementara Ketua PSSI Erick Thohir yang ikut memantau latihan memastikan skuad Garuda saat ini sudah lengkap dan siap memberikan permainan terbaiknya. Kita percaya sekarang tim nasional kita sudah punya kekuatan 2x11 yang saya selalu bilang.
Kalau dulu ada 1-2 cedera kita udah pusing. Ya, sekarang dengan ada 2 goalkeeper, ditambah lagi ada Nadeo, ya, ada Erlangga, saya rasa ini kan komposisi yang cukup dalam gitu. Sama juga di bek kanan, bek kiri, bek tengah, ya, lapangan tengah kita sudah mulai ada, masih kurang 1-2 mungkin ke depannya. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah sangat bagus. Dari latihan kali ini, para pemain juga mempersiapkan fisik dan strategi dalam permainan untuk menyajikan permainan yang apik. Kiper Emil Audero yang diprediksi akan melakoni laga debutnya juga yakin seluruh pemain akan tampil maksimal 100%. I'm preparing the match as I always did, so I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. Latihan akan kembali dilanjutkan Selasa besok untuk terus mematangkan kekompakan tim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, timnas Cina tiba di Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Branko Ivankovic mengincar kemenangan untuk menjaga asa ke pesta sepak bola dunia. Tim dengan julukan The Dragons tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Timnas Tiongkok datang dengan membawa 25 pemain. 3 pemain diantaranya merupakan pemain naturalisasi, yaitu Serginho, Jiang Guangtai, dan Yang Mingyang. Jelang laga ini, pasukan Branko Ivankovic mengincar kemenangan. Sejatinya, Tiongkok harus bisa memenangi 2 laga tersisa melawan Indonesia dan Bahrain untuk menjaga asa ke pesta sepak bola dunia. How about the target for the match on Friday? Very important match for both teams, of course, and I expect the people, the fans will come and enjoy in the game. We had excellent condition, and of course, the only problem is same like in Indonesia. We didn't have so many time for preparation. Sekitar 3.000 supporter timnas Tiongkok akan menyaksikan langsung laga timnas Indonesia versus Tiongkok di GBK Senayan, Jakarta. Mendukung Tiongkok terbang dari sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia, dan juga Filipina. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan Anda bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan jangan lupa, tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Esmiatania pamit undur diri pemirsa. Sesaat lagi Anda akan saksikan program iNews Sport Pagi bersama rekan Galuh Pandu. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Timnas Tiongkok datang ke Jakarta dengan misi mencuri poin di Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta 5 Juni mendatang. Selain itu, skuad Naga juga berambisi meraup kemenangan di laga terakhir melawan Bahrain pada 10 Juni. Pelatih timnas Tiongkok Branko Ivanovic menyebut laga melawan timnas Indonesia merupakan laga kunci. Pasukannya mengemban tugas berat karena Indonesia yang tampil di hadapan puluhan ribu fans fanatiknya lebih diunggulkan. Untuk memompa semangat tim, sekitar 3.000 supporter Tiongkok akan menonton langsung laga di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Hal tersebut juga disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin, teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi, karena sayang. Karena itu kan menjadi sorotan juga, dan saya berulang-ulang, sepak bola tidak boleh ada diskriminasi, ya, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional, ataupun di antara kita sendiri, ya, di liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Ada berapa supporter Cina yang datang Pak? Katanya 3.000. 3.000. Selain langsung dari Tiongkok, pendukung Tiongkok juga bakal terbang langsung dari sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina.